pecinta catur Indonesia. Kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan menampilkan partai dari turnamen Magnus Carlsen Chess Tour Finals, tepatnya pada hari ke-7 dan game Armageddon. Nah, kenapa Armageddon dapat terjadi? Karena dari partai hari pertama sampai hari ke-6 tidak ada pemenang di antara Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura, sehingga skor menjadi 3-sama. Masuklah pada hari ke-7. Di hari ke-7 hingga babak ke-6, baik melalui 4 pertandingan rapid dan 2 pertandingan blitz, lagi-lagi skornya sama-sama 3-sama, sehingga harus ditentukan pada game ke-7 atau game Armageddon. Seperti yang telah dijelaskan pada beberapa video sebelumnya, Armageddon ini sifatnya adalah untuk menentukan pemenang di antara dua pemain, di mana cara menentukan pemenangnya adalah pecatur buah putih mendapatkan keuntungan dengan bermain dalam waktu 5 menit menghadapi pecatur buah hitam yang hanya bermain dengan dikasih waktu 4 menit. Walaupun dirugikan, namun hitam mendapat keuntungan lain. Keuntungan lain itu berupa jika pertandingan berakhir remis, maka pecatur buah hitam dinyatakan sebagai pemenang. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertandingannya, di mana Magnus Carlsen menggunakan catur buah hitam, sedangkan Hikaru Nakamura menggunakan catur buah putih. Pertandingan dibuka Hikaru dengan pion E4, lalu pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah menuju B5. Nah, pembukaan ini disebut dengan pembukaan Ruy Lopez. Sudah cukup terkenal ya, karena sering dimainkan oleh pemain Grandmaster maupun level-level di bawahnya. Lalu kuda F6, pion D3, gajah C5, gajah pukul kuda di C6, pion pukul gajah di C6, kuda B ke D2, gajah E6, pion H3, kuda D7, kuda F1 untuk mempersiapkan kuda menuju petak yang lebih strategis, yaitu petak G3, pion satu langkah menuju F6. Di sini seharusnya menurut komputer kuda melangkah menuju E3. Namun di sini Hikaru memilih pion G4, menteri menuju E7, kuda G3, rokade panjang oleh hitam, menteri putih menuju E2, raja menuju B8. Nah, ini adalah gerakan klasik yang sering dilakukan oleh pecatur apabila melakukan rokade panjang, agar raja bisa melindungi 3 pion yang berada di depannya. Lalu pion melangkah menuju A3, gajah B6, gajah E3 untuk mengajak pertukaran gajah, tidak diterima oleh hitam dengan melakukan langkah kuda F8, rokade panjang oleh putih, kuda G6, kuda H5. Di sini gajah makan gajah di E3 sekaligus dengan tempo skak. Menteri putih pukul gajah di E3, pion C5, kuda menuju D2, pion B6, kuda B1, kuda H4, benteng H menuju G1, pion G5 untuk memperkuat posisi kuda yang berada di H4, kuda C3, kuda G6. Disinilah baru putih melakukan raja menuju B1 untuk melindungi 3 pion yang berada di depannya, kuda F4, kuda makan kuda di F4, pion makan kuda di F4. Di sini karena diancam, menteri putih mundur menuju E2,
pion H5 mengajak pertukaran pion, tidak diterima oleh putih dengan pion F3. Pion H makan G4. Pion H makan G4. Benteng menuju H3. Di sini hitam berusaha untuk melakukan penetrasi dengan bentengnya. Lalu benteng G2. Menumpuk benteng di sini. Benteng D menuju H8 oleh hitam. Benteng D menuju G1. Di sini putih juga berinisiatif untuk menumpuk benteng. Benteng H1 di sini menjaga agar benteng putih yang berada di petak G1 tidak dapat pergi kemana-mana karena posisi sedang melindungi dari raja ya. Lalu pion B3, pion C4, pion D makan C4. Di sini ya, karena tadi membuka pion dari sini, maka pion yang ada di A3 menjadi gratis. Namun tidak masalah karena ini adalah hanya pertukaran pion. Namun yang patut diwaspadai adalah Menteri Hitam sudah dapat merangsek ke lini pertahanan sayap raja dari putih. Lalu pion G5. Pion F makan G5. Benteng makan pion G5. Pion A5. Menteri D3. Raja B7. Benteng G7. Di sini putih berniat untuk bermanuver agar pertahanan dari hitam semakin lemah. Namun di sini hitam mengetahui rencana tersebut sehingga hitam memilih benteng H makan G1 sekaligus tempo skak. Terpaksa benteng yang sudah berada di depan harus kembali ke belakang dengan memakan benteng di G1. Benteng H7 dengan mempertahankan kekuatan pada baris ke-7. Kuda A4. Menteri D6. Di sini direkomendasikan oleh komputer gajah menuju D7 ya. Namun di sini lebih memilih menteri menuju D6 sekaligus mengajak pertukaran menteri. Menteri putih menuju C3. Gajah D7. Kuda B2. Benteng H3. Benteng D1 untuk mengajak pertukaran menteri. Menteri hitam menuju E7. Dan kuda menuju D3. Nah, di sini adalah poin penting atau titik utama dari berubahnya transisi permainan pada laga ini. Langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen memaksa pertandingan berjalan menjadi lebih rumit bagi Hikaru Nakamura. Langkah apakah itu? Hikaru dikejutkan dengan langkah benteng makan pion di F3. Langkah ini karena menjadi tertinggal satu pion, Hikaru terpaksa untuk menukar pion yang lain dengan Menteri Putih makan pion yang ada di E5. Nah, langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen juga merupakan langkah yang luar biasa. Di sini adalah langkah pengorbanan menteri. Namun pengorbanan menteri ini nantinya yang justru akan membuat laga ini berakhir draw. Di sini Magnus melangkahkan benteng makan kuda yang ada di D3. Otomatis Menteri Putih jadi tidak ada penjagaan dan Menteri Putih terpaksa memakan Menteri Hitam yang gratis di E7. Namun itu tidak menjadi suatu masalah karena Hitam dapat memakan benteng yang ada di D1 skak dan raja berpindah menuju B2. Nah, di sini pertandingan menjadi berjalan semakin rumit bagi Hikaru karena di sini menteri berhadapan dengan benteng dan gajah. Walaupun di sini dalam hitungan matematis Hikaru Nakamura unggul 1 poin,
Namun ini tak terlalu berarti banyak karena dengan praktis dengan adanya benteng dan gajah, seperti pada ujaran dari komentator, saat laga memasuki situasi seperti ini, komentator juga sudah membaca bahwa laga ini juga akan berakhir remis. Coba kita lihat bagaimana kelanjutan pertandingannya. Gajah C6, pion E5. Di sini sama-sama mau mempromosikan pionnya ya. Namun kita lihat nanti. Pion F3, Menteri Putih F6, benteng D2, pion E6, pion F2, pion E7, benteng E2, Menteri Putih menuju F7, dan benteng makan pion yang ada di E7. Di sini patut dicermati ya, bahwa Menteri Putih tak akan memakan benteng yang ada di E7 karena nanti pion akan maju dan berubah menjadi menteri, dan ini akan menjadi situasi yang merugikan bagi Putih. Oleh karena itu, langkah itu tak boleh diambil, sehingga Menteri Putih melakukan langkah. Menteri Putih makan pion di F2, benteng G7, Menteri F4, benteng G2. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya bahwa rencana draw dari Magnus Carlsen semakin terlihat, semakin nyata. Benteng G2, lalu Menteri E5, benteng G6, pion C3, benteng G2 dengan tempo skak, Raja C1, benteng G4, Menteri Putih menuju E6, benteng E4, Menteri F7, benteng E1, dan Raja D2 dengan mendekatkan diri kepada benteng. Lalu benteng menuju E4, pion B4. Di sini pion A makan B4 dan pion C kali B4. Nah, dalam situasi ini sebenarnya Hikaru masih bisa untuk memaksakan kemenangan karena masih memiliki 2 pion ya. Namun di sini posisi tetap saja sulit karena pion putih dan pion hitam saling berhadapan satu sama lain. Hal inilah yang membuat keadaan menjadi semakin rumit bagi Hikaru. Pion B5, di sini Putih terpaksa memilih memakan ya dengan pion C makan B5 karena jika maju maka benteng dapat pion gratis ya. Jadi tidak bisa. Terpaksa pion C makan B5, gajah makan pion B5, Menteri Putih menuju D5. Ceritanya adalah skak benteng, namun hitam masih dapat menetralisir ancaman tersebut dengan gajah C6 sehingga benteng tak dapat hilang. Menteri Putih menuju C5, benteng E6, Raja C3, benteng D6, pion B5, gajah D7 karena menghindar dari ancaman pion, Menteri E5, gajah C8, Raja satu langkah menuju C4, benteng B6. Di sini sudah semakin kuat ya pertahanan hitam karena di sini tujuan utama Magnus adalah untuk menjadi juara, dan menjadi juara dapat dilakukan dengan mendapatkan draw. Jadi ini sudah diperhitungkan dengan matang. Raja C5, Raja B8, Menteri Putih menuju E8, benteng D6, Menteri Putih F8, benteng menuju B6. Setelah langkah ini, Hikaru berpikir sekitar 10-15 detik dengan menunjukkan wajah muramnya. Dirinya meminta atau memberikan penawaran remis kepada Magnus Carlsen, yang tentu saja langsung diterima oleh Magnus Carlsen dan membuat Magnus Carlsen menjadi juara pada Magnus Carlsen Chess Tour Finals yang disponsori oleh Kiva. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa
bagi Magnus Carlsen dan juga sebenarnya bagi Hikaru, karena di sini posisinya adalah Hikaru mampu memaksakan pertandingan hingga hari ke-7, yang dimana itu adalah perjuangan yang luar biasa bagi Hikaru, dan hampir saja dirinya bisa menjuarai turnamen ini apabila mendapatkan hasil yang lebih baik pada Armageddon ini. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.